Tidak seperti kebanyakan dewa lainnya, ia tidak memiliki penampilan yang bagus menurut teks. Ia umumnya digambarkan sebagai kurcaci dengan perut besar, 3 kaki, 8 gigi dan hanya 1 mata. Dikatakan bahwa ia memiliki kulit teratai dan umumnya digambarkan memegang pot emas atau permata di tangan. Menurut legenda, Kubera kehilangan salah satu matanya saat melihat Parwati, istri Dewa Siwa dengan mata penuh nafsu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa setelah permintaan berulang kali, Parwati akhirnya memulihkan matanya. Kubera umumnya terlihat menunggangi seekor luwak. Di Tibet, diyakini bahwa ia mengalahkan naga, pelindung harta karun. Itu sebabnya luwak digambarkan sebagai kendaraannya. Namun terkadang ia juga terlihat menunggangi seekor kambing atau seorang pria. Kubera, kebanyakan orang mengenalnya hanya sebagai dewa kekayaan, namun kenyataannya dia lebih dari itu. Seperti cerita lain dalam kitab suci yang luas, asal-usul Kubera juga sangat bervariasi. Jika melihat periode waktunya, penyebutan Kubera pertama kali ditemukan dalam Weda. Namun dia tidak dipuji sebagai dewa dalam Weda. Sebaliknya ia dianggap sebagai pemimpin roh jahat. Bahkan teks bergengsi lainnya juga menganggapnya sebagai pemimpin pembunuh dan penjahat. Di kemudian hari dalam Purana, Kubera mendapat kehormatan dari dewa. Bahkan banyak yang berbicara positif tentangnya. Dia juga disebutkan dalam Ramayana dan Mahabharata dengan keilahian yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Arti nama Kubera juga memiliki beberapa definisi. Sebagaimana yang dieja dalam bahasa Sanskerta kemudian, berarti yang cacat atau mengerikan, atau yang berbentuk buruk, menunjukkan kelainannya. Kubera adalah putra dari Resi Agung Wisarwa dan Ila Dewi. Deskripsi ini dipertahankan di sebagian besar teks termasuk Ramayana. Hal ini menjadikannya saudara tiri Rawana, tokoh antagonis utama Ramayana. Namun dalam Mahabharata, ia dianggap sebagai putra Resi Pulatsya dan saudara laki-laki Wisarwa. Ini adalah deskripsi utama yang diidentifikasikan oleh sebagian besar umat Hindu dengan Kubera. Dia dihormati sebagai dewa kekayaan di seluruh negeri. Ia disembah bersama Dewi Laksmi karena diyakini memberkati seseorang dengan kekayaan dan kemakmuran. Kubera disebut sebagai yang terkaya di antara para dewa. Ia juga kadang-kadang disebut sebagai bendahara para dewa. Banyak kisah dalam Purana yang terkait dengan kekayaan Kubera. Di samping itu, banyak teks Hindu lain yang menyebutkan Yaksa. Yaksa adalah kelas roh alam yang luas. Mereka bisa menjadi baik hati atau suka membantu, atau terkadang juga bisa nakal dan menyusahkan. Mereka terhubung dengan berbagai elemen alam. Berbeda dengan manusia, Yaksa memiliki kekuatan ilahi. Terkadang mereka dianggap sebagai dewa penjaga kuil. Kubera disebutkan sebagai Raja Yaksa dalam banyak teks Hindu. Dia terutama mendapat gelar ini di Purana selanjutnya dan diulangi di banyak teks lainnya. Meskipun Weda umumnya mengabaikan Kubera sebagai pemimpin roh jahat, dia mendapat banyak gelar penting lainnya dalam teks-teks selanjutnya. Dikatakan bahwa Kubera adalah pemuja Dewa Siwa yang agung. Dia melakukan penebusan dosa bertahun-tahun sehingga Siwa akhirnya muncul di hadapannya. Siwa menganugerahinya gelar Lokapala atau pelindung dunia dan Dikpala atau pelindung suatu arah. Kubera dianggap sebagai Dikpala utara, namun terkadang dia juga diasosiasikan dengan timur. Menurut cerita Purana, Kubera melakukan penebusan dosa besar terhadap Brahma. Dewa Brahma yang terkesan dengan pertapaannya muncul di hadapan Kubera dan menganugerahinya kekayaan dunia, kesetaraan dengan para dewa, dan sebuah kereta terbang Puspaka Wimana, serta kota besar Lanka beserta istana emasnya. Baik Purana maupun Ramayana menampilkan saudara kandung berdarah campuran Kubera. Wisrawa ayah Kubera juga menikah dengan putri raksasa atau setengah dewa Kaikesi yang melahirkan 4 anak raksasa, Rawana, Kumbakarna, Wibisana, dan Surpanaka. Rawana setelah memperoleh anugerah Dewa Brahma, lalu menyerang saudara tirinya Kubera untuk menguasai kota Lanka dan mencuri Puspaka Wimana milik Kubera. Rawana juga mengusir Kubera dari Lanka. Kemudian Kubera menetap di Gunung Gandamandana, dekat Gunung Kailas tempat tinggal Dewa Siwa di pegunungan Himalaya. Terkadang Kailas sendiri disebut sebagai kediaman Kubera. Kotanya biasanya disebut Alaka atau Alaka Puri. Di sana Kubera memiliki hutan kecil bernama Chaitra Rata, yang dedaunannya adalah permata dan buahnya adalah gadis surga. Banyak teks yang menjelaskan kemegahan dan keindahan Alaka Puri, bahkan terkadang membandingkannya dengan kota besar Indra. Di sini, para Gandharwa dan bidadari Apsara menjamu Kubera.
Dewa Siwa dan istrinya Parwati sering mengunjungi istana Kubera yang juga dihadiri oleh makhluk semi ilahi lainnya. Alakapuri tercatat pernah dijarah oleh Rawana yang serakah dan diserang oleh Pangeran Pandawa Bima. Sukra, pembimbing para asura, juga tercatat pernah mengalahkan Kubera dan mencuri kekayaannya. Kubera adalah bendahara para dewa dan penguasa para yaksa semi ilahi, para Guyaka, Kinara, dan Gandarwa, yang bertindak sebagai asisten dan pelindung permata bumi serta penjaga kotanya. Kubera juga merupakan penjaga para musafir dan pemberi kekayaan kepada individu yang menyenangkan hatinya. Para raksasa juga melayani Kubera, namun beberapa raksasa kanibal memihak Rawana dalam pertempuran melawan Kubera. Purana dan Mahabharata mencatat bahwa Kubera menikahi Badra, putri seorang asura bernama Mura. Mereka memiliki 3 putra, Nalakubara, Manikriwa, dan Mayuraja, serta seorang putri bernama Minaksi. Suatu ketika, Kubera mengadakan pesta besar untuk memamerkan kekayaannya dan mengundang banyak dewa termasuk Siwa dan Parwati. Namun Siwa yang berhalangan hadir mengatakan Ganesha putranya akan menggantikannya untuk menghadiri pesta tersebut. Ketika Ganesha mulai makan, rasa laparnya tidak ada batas. Ganesha sudah memakan semua hidangan, bahkan ketika tamu lainnya masih menunggu. Karena tidak mendapat makanan lagi, Ganesha mulai memakan hidangan lain dan apapun yang bisa ia temukan. Kubera menjadi sangat khawatir dan bergegas menemui Siwa. Siwa tertawa dan memberikan semangkok nasi yang disiapkan Parwati kepadanya. Ia meminta Kubera memberikan nasi itu pada Ganesha dengan kerendahan hati. Memahami konteksnya, Kubera terjatuh di kaki Siwa. Ketika semangkok nasi ini dipersembahkan kepada Ganesha, akhirnya rasa laparnya terpenuhi. Meskipun Kubera masih menikmati doa sebagai dewa kekayaan, perannya sebagian besar diambil alih oleh dewa kebijaksanaan, kekayaan, dan penghilang rintangan, Ganesha, yang umumnya diasosiasikan dengan dia. Kubera juga merupakan tokoh populer dalam mitologi Buddha dan Jainisme. Ia diakui di luar India dan mitologi Hindu. Di antara semua dewa, Kubera adalah kepribadian yang sangat menarik dalam kepercayaan Hindu. Dari pemimpin roh jahat, dia kemudian menjadi penguasa kekayaan dan raja para yaksa. Di satu sisi, dia sangat material dalam menggali kekayaannya, dan di sisi lain, dia adalah pemuja Siwa yang hebat. Kepribadiannya mencakup setiap karakteristik yang dapat dipikirkan seseorang. Itu sebabnya dia menjaga tempat suci di hati banyak umat Hindu.